Perhatian, perhatian. Jumpa kembali dalam channel Cendekia Muslim bersama Gus Handi. Tetap pertahankan kewarasan Anda selama menonton video ini. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan sebagai pendamping. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, ini ngonten sambil nyetir, ini ada di jalan ini. Jadi biasa ya, kadang-kadang memang kalau bikin konten ini di jalan, pokok ngomong, pokok ngoceh gitu aja. Makanya kadang-kadang ada suara klakson, ada suara motor, ada suara mobil. Tidak mesti kalau aku itu bikin konten itu di rumah kemudian duduk tenang, tidak mesti. Kadang-kadang juga di jalan. Makanya kadang-kadang suara itu kayak agak terburu-buru atau agak gimana gitu. Teman-teman sekalian, kali ini akan aku ajak ke breaking news ya. Satu berita terhangat soal vonis Pengadilan Tinggi Bandung terhadap perkaranya si KC. Sebenarnya ini sudah aku prediksi 3 minggu yang lalu ya. Saat aku baru beberapa hari itu punya channel yang dikasih Al Ayyubi itu, aku bikin judul itu Jangan Lupakan si KC. Dan saat itu aku memprediksi salah satunya bahwa tidak sampai 1 bulan putusan banding perkaranya si KC akan turun ya, akan turun. Maksudnya akan turun itu akan diterbitkan, akan ditetapkan, akan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi. Sebelum mengulas lebih jauh bagaimana putusan si KC, aku ajak sejenak untuk melihat videoku beberapa waktu yang lalu. Kalau menurutku untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis yang menyatakan MKC bersalah dalam dugaan tindak pidana penyebaran kabar bohong yang menimbulkan keonaran dihubungkan dengan apa yang dia lakukan ketika menista agama Islam, itu sangat tipis peluangnya. Jadi MKC menurutku akan tetap dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tinggi. Cuman apakah Pengadilan Tinggi itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis dengan vonis 10 tahun pidana penjara atau memperbaiki, mengurangi lama pemidanaan penjara, itu yang kita nggak tahu. Kalau menurutku memang peluang yang besar itu MKC akan tetap divonis bersalah, dan memang peluang besar juga hukumannya akan dikurangi. Cuman kita tidak tahulah, semuanya itu adalah kewenangan dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding. Memang kalau ancaman hukuman maksimal itu, kemudian vonisnya juga maksimal itu, kalau banding peluangnya untuk turun kan terbuka. Kalau naik juga nggak mungkin. Kalau dikuatkan artinya tetap ya biasa juga gitu. Itu teman-teman. Jadi dalam waktu 1 bulan, tidak sampai 1 bulan, kita akan mendapat informasi tentang bagaimana vonis kepada MKC itu. Itu tadi teman-teman videoku beberapa waktu yang lalu ya. Di kontenku terdahulu itu sudah aku prediksi bahwa tidak sampai 1 bulan itu akan terbit putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung. Dan ternyata sekarang sudah terbit lah, sudah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Dan di konten itu juga sudah aku prediksi bahwa kemungkinan untuk adanya pengurangan masa pemidanaan yang maksimal 10 tahun itu, kemungkinan untuk dikurangi itu sangat besar. Karena kalau ditambah itu tidak mungkin. Dan kali ini terbukti ya teman-teman sekalian.
Kalau aku analisa ya, aku belum melihat salinan putusannya karena memang nggak bisa melihat salinannya seperti utuh. Salinannya yang utuh belum bisa melihat, nggak bisa melihat lah karena kita bukan pihak yang berkepentingan. Jadi ini sebenarnya judulnya bukan bandingnya dikabulkan, ini bandingnya diterima. Diterima itu secara administratif itu diterima karena banding yang dilakukan si KC itu masih dalam tempo yang diperbolehkan, kurang dari 7 hari pengajuan banding setelah putusan, itu bandingnya diterima. Sebenarnya judulnya ini, kok judulnya amar putusannya itu kalau tebakanku ya, selama yang ku ketahui itu menolak banding dari si KC, karena KC dan penasihat hukumnya itu berharap KC bebas. Jadi putusannya itu kalau aku prediksi itu menolak. Jadi pembelaan si KC, pledoi si KC, ataupun memori banding si KC itu ditolak. Tetapi dengan pertimbangan yang lain, Hakim Pengadilan Tinggi Bandung kemudian menganulir, memperbaiki, yaitu dengan melakukan pengurangan terhadap masa pemidanaan dari 10 tahun menjadi 6 tahun. Dan sebenarnya itu hal biasa gitu loh. Hal biasa, tidak ada yang istimewa. Jadi nanti kalau pengacaranya si KC atau para pendukungnya si KC menganggap ini satu kerja yang luar biasa, apalagi kalau ditambahi bumbu-bumbu ini karena bantuan Roh Kudus dan lain sebagainya, itu bagiku euforia yang berlebihan lah. Karena judulnya ini tetap ini ditolak. KC tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan kebohongan yang menimbulkan keonaran. Jadi yang seperti ini biasa. Apalagi kalau kita lihat vonisnya itu juga standar kok. Biasanya vonis di pengadilan itu yang standar atau yang wajar atau yang normal itu separuh dari tuntutan jaksa penuntut umum. Jadi kalau saat itu jaksa penuntut umum menuntut 10 tahun, kemudian vonisnya dari Pengadilan Tinggi Bandung itu 6 tahun, itu biasa sekali, itu wajar sekali. Jadi tidak ada yang istimewa dari kinerja si KC maupun penasihat hukumnya. Sebenarnya kalau dari awal itu kooperatif, kemudian meminta maaf, menyesali, itu nggak usah pakai pledoi yang berlebih-lebih lah. Tidak pakai pledoi yang muluk-muluk sampai beratus-ratus halaman, itu kisarannya akan segitu kok, 5-6 tahun. Jadi sekali lagi ini hal biasa. Kemudian yang layak untuk kita tunggu, apakah nanti pihak jaksa penuntut umum atau dari pihak si KC itu menerima putusan ini atau memilih untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Jadi masih punya hak dalam waktu 7 hari ini untuk menentukan sikap. Tetapi kalau prediksiku, dari pihak si KC akan menerima dan dari pihak JPU pun juga akan menerima. Itu teman-teman. Jadi apa yang terjadi ini sudah kuprediksi, kemungkinan besar untuk turun memang sangat besar itu. Dan sekali lagi ini bukan kinerja yang luar biasa dan ini sangat biasa saja, karena dia tetap dikenakan vonis bersalah dan pemidanaannya itu separuh lebih dari tuntutan. Itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.